Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Saya dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen mengenai memperkenalkan produk baru. Perkenalkan, nama saya Ida Bagustinda Sedu Prawangsa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen. Jawaban pertanyaan yang pertama, apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk dan jasa baru? Tantangan dalam pengembangan produk dapat dibagi dua. Yang pertama ada bagian internal dan eksternal. Tantangan internal diantaranya biaya SDM, fasilitas peralatan, dan komitmen ke manajemen. Yang kedua, tantangan eksternal diantaranya krisis multidimensi, persaingan global, dan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, pengembangan tuntutan konsumen. Beberapa karakteristik yang membuat produk menjadi menantang adalah yang pertama ada trade-off. Sebuah pesawat mungkin dapat dibuat lebih ringan, namun hal ini akan meningkatkan biaya produksinya. Salah satu aspek yang paling sulit dari pengembangan produk adalah mengenal, memahami, dan mengatur trade-off semacam ini untuk memaksimalkan keberhasilan sebuah produk. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Doni Suryadi Pratama, NPM 193212145. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Gus Doni. Yang kedua ada dinamis. Proses pengembangan produk bisa menjadi sangat dinamis karena terkait dengan berbagai isu eksternal, antara lain perkembangan teknologi, perubahan keinginan konsumen, kompetitor, perubahan ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga ada detail. Pilihan antara penggunaan sekrup atau snaptis pada sebuah casing bisa mempengaruhi keuntungan miliaran rupiah. Dalam pengembangan sebuah produk, bahkan yang sederhana sekalipun bisa terjadi ribuan pengambilan keputusan semacam ini. Yang keempat ada tekanan waktu. Sebagian besar kesulitan akan mudah diselesaikan bila diberikan waktu yang cukup, namun sebuah proyek pengembangan produk umumnya tidak memiliki keleluasaan waktu tersebut. Keputusan seringkali harus diambil segera tanpa informasi yang cukup. Yang kelima ada ekonomi. Pengembangan produksi dan menjual sebuah produk baru membutuhkan investasi yang cukup besar. Untuk memperoleh hasil yang besar, produk tersebut harus diterima baik oleh konsumen dan relatif tidak mahal untuk diproduksi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Wincitawi Putra, NPM 1932121379. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu struktur atau model organisasi yang dapat digunakan manajer. Yaitu ada 3, struktur sederhana, yang dimana pemilik manajer membuat semua keputusan penting secara langsung dan mengawasi semua kegiatan. Sulit mempertahankan struktur ini ketika perusahaan tumbuh dalam hal ukuran dan kompleksitas. Yang kedua, struktur fungsional. Satu tingkat di atas struktur sederhana, cocok untuk perusahaan dengan usaha tunggal atau dominan, memungkinkan spesialisasi tugas, produksi, keuangan, teknik, akuntansi, sales, dan pemasaran, SDM. Mengatasi keterbatasan pemrosesan informasi pemilik atau manajer tunggal. Kepala bagian fungsional bertanggung jawab kepada CEO yang menggabungkan keputusan dan tindakan dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Yaitu yang ketiga ada struktur multidivisional. Tiap divisi beroperasi sebagai usaha yang terpisah, cocok untuk relatif diversified bisnis. Tugas kunci manajer perusahaan adalah memanfaatkan sinergi antar divisi. Manajer menggunakan kombinasi pengawasan strategik dan keuangan. Manajer berusaha menemukan keseimbangan antara persaingan antar divisi untuk menemukan keseimbangan, memperoleh sumber kapital yang langka, dan menciptakan peluang kerjasama untuk mengembangkan sinergi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kinerja keseluruhan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Renaldi Devana Anissa Putra, NPM 193212137. Di sini saya akan melanjuti jawaban soal yang kedua. Proses untuk mengelola pengembangan produk baru. Kemunculan ide-ide generation. Proses pengembangan produk baru berawal dari pencarian ide produk baru dapat berasal dari sejumlah sumber, misalnya Departemen Riset dan Pengembangan, konsumen, ilmuwan, pesaing, karyawan atau terutama wiraniaga, anggota saluran distribusi atau distributor, dan manajemen puncak. Lalu ada tahap penyaringan ide screening.
Tahap penyaringan ide terdiri atas sejumlah aktivitas yang dirancang untuk mengevaluasi suatu konsep produk baru. Konsekuensinya akan ada banyak konsep baru yang dieliminasi dalam tahap ini. Pengembangan produk atau product development. Ide-ide yang menarik harus disempurnakan menjadi konsep produk yang dapat diuji. Ada perbedaan antara ide produk, konsep produk, dan citra produk. Yang dinamakan ide produk adalah produk yang mungkin ditawarkan perusahaan ke pasar. Lalu ada pengujian pasar atau produk testing atau market testing. Tujuan tahap ini adalah untuk memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk baru. Lalu yang kedua, mengidentifikasi penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Lalu yang ketiga, menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Lalu ada analisis bisnis atau bisnis analisis. Tujuan analisis bisnis adalah untuk mendapatkan gambaran sekomprehensif mungkin tentang dampak finansial yang dapat diperoleh dari memperkenalkan suatu produk baru. Lalu ada komersialisasi atau commercialization. Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran atau launching strategi produk baru ke pasar. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Dharma Putra, NPM 19.321-21055. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu dosen, yaitu apa tahapan utama dalam mengembangkan produk dan jasa baru. Jadi, tahapan-tahapan utama dalam pengembangan produk dan jasa baru, yaitu yang pertama ada opportunity identification, di mana menganalisis peluang, market definition, yaitu membuat uraian tentang pasar, dan idea generation, yaitu ide untuk jangka panjang. Yang kedua, desain, membuat rancangan produk baru, mengabulkan kebutuhan atau keinginan pelanggan, peramalan penjualan, penempatan produk, serta teknik bauran pemasaran. Yang ketiga ada testing, menguji produk baru, mengiklankan produk, dan menguji produk serta uji pemasaran. Yang keempat ada introduction, yaitu memperkenalkan produk atau jasa melalui promosi, rencana memunculkan suatu produk baru, serta melacak peluncuran. Yang kelima ada life cycle management, yaitu analisis respon pasar, penentuan dan pertahanan yang kompetitif, serta inovasi pada saat jatuh tempo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koma Angga Nadia Laksana, NPM 1932121 dari kelompok 6, ingin menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya, apa cara terbaik untuk mengelola proses pengembangan produk baru? Untuk mengelola pengembangan produk baru terdapat 8 cara mengembangkannya. Yang pertama, memiliki cara mengembangkan produk dengan mengumpulkan ide. Yang kedua, menyaring dan memilih ide. Yang ketiga, mengembangkan dan menguji konsep. Yang keempat, memiliki cara mengembangkan produk dengan strategi pemasaran. Yang kelima, melakukan analisa bisnis. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, menguji produk di pasar. Dan yang kedelapan, meluncurkan produk baru. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Andrian Swastawa, NPM 19321212668, akan menjawab pertanyaan nomor 5. Soalnya, faktor yang mempengaruhi tingkat difusi dan pemakaian konsumen terhadap pemakaian atau penggunaan produk yang baru diluncurkan oleh suatu perusahaan adalah yang A, kerumitan. Tingkat kesulitan yang terlibat dalam pemahaman dan penggunaan produk baru, maka makin rumit produk tersebut dan makin lamban proses penyebarannya. Yang ke B, kesesuaian, yaitu tingkat di mana suatu produk konsisten dengan nilai yang ada dan dengan pengetahuan tentang produk, pengalaman masa lalu dan kebutuhan saat ini. C, yang ke C, keuntungan relatif, tingkat di mana produk tersebut dianggap lebih baik dari produk yang ada. Yang D, pengamatan, tingkat di mana manfaat atau hasil lainnya dari penggunaan produk dapat diamati oleh pihak lainnya dan konsumsikan ke target konsumen. Yang E, dapat dicoba, tingkat di mana suatu produk dapat dicoba pada batas tertentu.